Ini speed 1. Oh ya, ini speed 1 teman-teman ya. Speed 1 kita pindah ke speed 2. Lumayan sih suaranya. Oke, cukup galau juga. Dan ini kita pindah ke speed 3. Ya, speed 3 seperti apa? Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Air Impact Firebird. Di video kali ini saya akan nge-review Air Impact ukuran 1 inch. Ya, ini Air Impact ukuran 1 inch dengan tipe 70-20, FB 70-20. Ya, teman-teman mungkin bisa lihat ya, 70-20. Nah, dengan torsi yang dimiliki sebesar 3930, benar nggak ya? Ya, 3932 Newton meter. Nah, ini maksimal torsinya cukup besar. Dan untuk teman-teman yang udah familiar dengan Air Impact, khususnya merek Firebird, tipe 70-20 ini berada di atas tipe yang pastinya di atas 6575, di atas 7085, dan di atas 3863. Jadi tipe ini udah menengah ke atas ya teman-teman ya. Tapi dengan torsi yang dimiliki 3932 Newton itu, ini bukan tipe yang paling tinggi karena di atasnya masih ada 7595, kemudian masih ada FB 70 SV ya 77. Itu yang super powerful. Nanti akan kita review di video berikutnya teman-teman ya, karena itu memiliki torsi yang cukup tinggi, mungkin di atas 4000 lebih, 4000 Newton lebih ya, dan itu super powerful. Oke, saya nggak usah panjang lebar ke bahas tipe itu karena kita lebih fokus ke 70-20 dulu. Ya teman-teman, secara fisik atau bobot ini emang sedikit lebih besar ya. Mungkin agak berat sedikit. Beratnya berapa ya? Beratnya sampai 16,35 kg ya, jadi sekitar 16,5 kilo lah totalnya ya. Lumayan sih buat ukuran segini, cukup lumayan berat. Tapi dengan torsi yang dimiliki 3932, saya rasa sih seimbang ya, karena banyakkan Air Impact dengan torsi besar pastinya bobotnya besar, pasti fisiknya lebih besar juga. Tapi kita juga punya inovasi-inovasi terbaru yang udah update, kita udah upgrade, di mana Air Impact semakin torsinya semakin besar, tapi kita buat sedemikian rupa agar fisik atau bobotnya itu lebih kecil dan lebih ringan. Nah, teman-teman, di sini ini kurang lebih sama ya. Di sini dia punya speed, aturan speed 3, masih sama dengan 1 inch yang biasanya pada umumnya. Buat kiri kanannya ada 1, 2, 3 ya, sama 1, 2, 3 juga. Kemudian ya kita lebih ke spesifikasi aja mungkin ya. Nah, spesifikasinya di sini ini menggunakan mekanisme hammer, pinless hammer ya, jadi satu hammer bukan twin hammer. Mungkin yang bertanya-tanya masalah twin sama pinless itu bedanya apa, lebih bagus apa, mungkin bisa dicek di atas lagi, saya udah bikin videonya. Karena sebenarnya sama-sama bagus ya teman-teman, jadi tergantung kebutuhan, nggak ada istilah lebih bagus twin hammer, lebih bagus pinless hammer, jadi sama-sama bagus. Oke, kemudian di sini dia free speed. Untuk speednya ini, kecepatan pemutarannya ini sampai 3700 rpm teman-teman ya. Jadi saya ulas lagi, semakin tinggi torsi pastinya rpm-nya semakin rendah, tapi sebaliknya, semakin rendah torsinya pasti rpm-nya semakin tinggi ya teman-teman.
Oke, dan di sini maksimal torsi sampai 2900 FCLB atau 3930 Newton meter. Untuk ukuran air inletnya ini yang ini ya, buat koplernya. Ini dia pakai ukuran setengah in. Kalau impact ukuran setengah in, pakainya seperempat. Oke, kemudian anvil length atau ukuran anvil ini 9 in ya. Ini ukuran anvilnya 9 in. Nah, teman-teman, secara fisik ini kurang lebih sama dengan air impact yang 1 in secara umum, dan khususnya untuk merek Firebird ini udah nggak asing karena di sini secara fisiknya ini lebih mirip dengan 6575. Warnanya juga hampir sama, kurang lebih sama. Nah, tapi yang membedakannya apa? Yang membedakannya teman-teman udah pastinya dari segi spesifikasi atau torsi. Karena untuk air impact pasti lebih dominan ke masalah torsi. Orang cari air impact pasti ngomonginnya pasti torsi, tenaganya seberapa kuat. Oke, mungkin kita nggak usah panjang lebar dari segi fisik karena fisiknya ya kurang lebih sama dengan air impact yang 1 in. Tapi di sini kita akan tes sound atau tes suaranya teman-teman. Kita coba nyalain seberapa galak air impact ini ya teman-teman ya. Terus suaranya kira-kira seperti apa teman-teman. Oke, mungkin langsung saja kita tes. Ini kita pinggirin dulu. Berat juga ya, 16,5 kilo. Oke teman-teman, ya yang pertama kita sambungin dulu koplernya, pakai double tip ya, pakai seal tip maaf. Oke, kita pasang dulu. Ya, kemudian kita pasang. Oke, sedikit tambahan teman-teman. Saya mau berbagi tutorial juga sekaligus kepada teman-teman karena sekalipun saya udah bikin videonya untuk tetesin oli, cara pelumasin air impact ini, tapi masih banyak juga teman-teman yang masih menanyakan di kolom komentar, bagaimana bang cara perawatan air impact atau bagaimana cara melumasin olinya kayak apa, terus ukurannya sebanyak apa. Mungkin perlu saya edukasikan setiap kali saya bikin video kepada teman-teman yang mungkin perlu saya praktekin caranya biar teman-teman lebih tahu lagi ya, lebih mengerti lagi cara pelumasan. Ya, yang pertama teman-teman usahakan sebelum menggunakan air impact seperti ini sekarang, sebelum kita nyalakan, kita pastikan dulu kita harus lumasin oli ya. Begitu pula nanti setelah kita selesai pemakaian, atau misalnya bagi teman-teman yang pakai di bengkel, mungkin sebelum buka bengkel, sebelum mau buka baut, kita lumasin dulu. Kemudian setelah nanti sore atau mungkin malam kita berhenti kerja, selesai kerja, kita lumasin lagi ya. Terus caranya seperti apa? Langsung saja. Di sini ada ada dua jalur untuk oil. Satu di sini menggunakan baut L, dan bisa juga dari air inletnya langsung teman-teman. Oke, jadi langsung saja ya, kita ambil oli. Oke teman-teman, olinya oli apa? Yang pastinya oli
apa aja ya bisa ya. Dan di sini kita recommendednya sih untuk oil hidrolik ya teman-teman, atau oli SAS 10 biasa lebih encer ya. Dan ini pastinya oli bersih teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman yang nggak punya oli tipe ini juga, atau SAS 10 atau oli hidrolik, oli bersih atau oli apa aja, yang penting bersih teman-teman ya, bisa digunakan di air impact ini. Nah, caranya saya biar lebih cepat, saya biasanya masukinnya dari ini ya, karena kalau di sini kan ribet lagi, kita buka baut lagi. Nah, caranya kita pencet switchnya, kita pencet switch ini on-off-nya, kita pencet seperti ini, kita tahan, kemudian kita tetesin oli dari sini. Nggak usah banyak-banyak teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai takaran, mungkin satu tutup botol aqua saja, nggak usah banyak-banyak ya, satu tutup botol aqua aja. Kita pencet sambil kita tahan, kita masukin. Oke, setelah itu kita diamin dulu sambil kita tahan ya, jangan dilepasin dulu. Mungkin dari waktu mungkin durasinya 10 sampai 20 detik aja teman-teman. Oke, ditahan dulu. Tujuannya apa? Biar olinya bisa turun. Oke teman-teman ya. Sip, kita lepas, kemudian kita sambungkan ke angin. Oh iya, sebentar, saya colok angin dulu. Oke, sekarang saya udah colok ke angin kompresor, dan di sini langsung kita colokin. Kita colokin koplernya, teman-teman. Seperti ini. Oke. Nah, usahakan sebelum menggunakan kita buang dulu olinya teman-teman. Kita buang, jadi fungsi oli ini nggak tetap di dalam ya, maksudnya bukan buat pelumas di dalam. Jadi tujuannya mencegah air dari kompresor. Seperti itu teman-teman ya. Jadi langsung saja kita buang, dan ini sengaja saya tutupin karena olinya akan keluar dari sini teman-teman. Semua oli yang saya tuang tadi pasti akan keluar di sini ya. Jadi kalau bisa teman-teman juga kalau mau ngetes di lapangan, jangan dihadapin ke depan orang atau mungkin ke rekan-rekan kerja, karena ini akan muncrat ya, seperti itu. Langsung saja saya buka anginnya. Oke, langsung kita pencet. Ini speed 1. Oh ya, ini speed 1 teman-teman ya. Speed 1, kita pindah ke speed 2. Lumayan sih suaranya. Oke, cukup garau juga. Dan ini kita pindah ke speed 3. Ya. Speed 3 seperti apa? Wah, lumayan teman-teman, 16 kilo. Sekarang saya coba lagi pindah ke right. Dia mutarnya ke kanan. Kalau ke kanan berarti dia kunci. Tes lagi. Oke. Langsung kita copot sambungan anginnya. Oke teman-teman, jadi bagi teman-teman yang mau bertanya tentang informasi lebih lanjut, lebih detail lagi, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar. Dan buat teman-teman juga yang mau request video, silahkan di request di kolom komentar juga teman-teman ya. Nah, jadi cukup sekian aja untuk review Air Impact 7020 ini, dan ini pastinya untuk pemakaian di truk, tronton atau bus. Ini pasti teman-teman udah saya pastikan sangat kuat ya, sangat bisa. Nggak ada istilah nggak bakal kuat. Asalkan kompresornya memadai, selang anginnya semuanya, alat-alat support lainnya itu semuanya memadai ya. Jadi dengan torsi yang 3900 ini saya rasa
ini sudah bisa mencukupkan semua kebutuhan teman-teman di bengkel-bengkel, khususnya untuk bengkel truk. Jadi cukup sekian aja video kali ini. Selamat menonton, terima kasih.